Jadi harus ada impact people, impact planet, sama impact secara profit. Kenapa sih perlu profit? Cuan. Kenapa Bill? Kalau saya ngeliatnya gini, exactly yang tadi Mbak Vera bilang gitu. Cuman ada, kalau zaman dulu ya, itu cuman PT sama yayasan. Satu di spektrum yang cuan doang, dagang doang, yang satu berbagi doang. Nah kemudian misi doang gitu. Dan untuk bisa hidup biasanya cuman minta-minta sumbangan terus gitu ya. Nah makin kesini itu makin bergerak ke tengah. Jadi kalau sekarang saya dari kacamata misalnya investor, saya melihatnya adalah company itu, foundernya itu harus punya misi. Ya, harus punya misi, mau berdampaknya seperti apa. Ujung-ujungnya, makanya tadi saya bilang ujung-ujungnya duit, segala macam itu jadi bonus gitu. Jadi kalau saya ketemu founder yang bilang, Mas Billy saya mau minta duit karena saya mau bikin ini gede jadi 1 triliun. Itu buat saya gak kena tuh gitu. Memang ujungnya duit harus bisa sustainable segala macam, oke. Tapi berdampaknya apa? Karena kalau kita ngomongin bisnis, hukum bisnis, semakin besar produk dan jasa kita digunakan oleh lebih banyak orang, otomatis dengan sendirinya akan jadi gede perusahaannya gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat ke 15 tahun yang lalu yang on top ya, ketika bangun tadi saya bilang kan, purpose-nya untuk lebih banyak berbagi. Terus kemudian saya berhenti kerja. Saya bikin yang on top dari judul buku menjadi waktu itu not even ada legalnya. Jadi cuman komunitas doang lah. Saya ketemulah orang yang ngejerumusin saya, yaitu Mas Andi. Mas Andi yang bilang, Bill kalau kamu mau yang on topnya berdampak sampai 100 tahun ke depan, karena saya cerita pribadi saya bilang, saya pengen yang on top ini jadi gerakan, jadi community organization, yang kalau besok amit-amit saya meninggal ini bisa jalan terus. Saya ngomong gitu ke Mas Andi. Mas Andi bilang, kalau kamu mau sustain, kamu harus bikin ini menjadi legal entity. Nah waktu itu kan sampai sekarang belum ada PTS kan. Jadi Mas Andi bilang, pilihannya dua, kamu mau jadi yayasan apa mau jadi PT. Disarankan untuk jadi PT ya. Yang penting kamu harus bisa cuan supaya gerakan ini bisa jalan terus. Saya ingat banget waktu itu Mas Andi ngomong gitu. Nah jadi yang on top itu bergeraknya ada di pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan entrepreneurship. Sekarang ini baru berapa tahun yang terakhir baru masuk ke teknologi. Nah jadi sebenarnya yes bentuknya PT, tapi purpose dari awalnya tuh memang udah banyak sosialnya. Bahkan waktu itu nggak tahu mau dapetin duit dari mana kecuali dapat dari sponsor-sponsor. Nah puji Tuhan ya mungkin nanti akan diceritakan sama teman-teman di sini. Ketika kita bikin sebuah mau usaha mau apalagi yang sosial itu nggak gampang. 7 tahun berdarah-darah saya ngejalanin yang on top sampai akhirannya sekarang ini oke lah ada strategic partner dari brand-brand besar yang mulai percaya. Tapi dengan konsistensi 7 tahun gitu. Jadi again yang dibilang sama Mbak Vera itu social entrepreneurship tuh kayak begitu ya, tapi buat teman-teman sebenarnya mulai aja dulu gitu loh. Nggak melulu harus bilang saya harus berimpact doang, duitnya nanti dari mana gitu, atau saya harus cuan doang, enggak. Udah makin ketemu di tengah kok gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.